Keren, seorang mantan penjual roti keliling asal Mataram sukses membuka kelas roti Jepang di 12 negara. Unik, Masjid Agung Al-Araf Rangkas Bitung pakai dentuman meriam untuk penanda berbuka puasa. Pelatih Shin Tae-yong mencoret 3 pemain timnas dalam menghadapi Vietnam pada fase Grup F Piala Dunia 2026 zona Asia. Halo pemirsa, apa kabar? Ketemu lagi di Oke Zone Update hari ini bersama saya Nata Arman dan berikut Oke Zone Update selengkapnya. Pemirsa, Oke Zone Update hari ini kita buka dengan informasi seorang balita dari Batu Ampar, Jakarta Timur terpaksa dibawa orang tuanya ke markas Damkar Kramat Jati lantaran kepalanya tersangkut kaleng susu. Proses evakuasi benda dari kepala sang bocah tersebut berlangsung secara dramatis. Tangis istri sang bocah pecah saat petugas damkar Kramat Jati, Jakarta Timur berupaya melepaskan kaleng susu di kepala korban. Dengan penuh hati-hati, petugas pun memotong bagian kaleng menggunakan alat gerindam ini. Namun lantaran ketakutan, anak ini terus menangis sehingga petugas menenangkan korban dengan membaca doa. Diketahui peristiwa ini terjadi saat korban tengah bermain di rumahnya dan tak sengaja memasukkan kaleng ke kepalanya. Naas, kaleng tak bisa dikeluarkan sehingga korban dibawa ke markas damkar untuk meminta bantuan. Setelah hampir 30 menit, kaleng susu akhirnya berhasil dipotong dan dilepaskan. Untuk menghiburnya, petugas pun memberikan hadiah mainan topi pemadam kepada bocah. Kasus ini menjadi pelajaran bagi para orang tua untuk lebih memperhatikan dan mengawasi anak-anak saat mereka bermain di rumah. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Keren, hanya berbekal kursus dan pengalaman sebagai chef, mantan penjual roti keliling asal Mataram, Nusa Tenggara Barat sukses membuka kelas roti Jepang di 12 negara. Bahkan tidak tanggung-tanggung, Agus Jamhari kini bahkan berhasil meneruskan ratusan pengusaha roti dari kelas yang dibentuknya. Dan berikut kisah inspiratifnya. Dulu ketika di Mataram Lombok, waktu itu saya belajar tentang ilmu roti, kemudian itu berkembang ketika saya mulai keluar dari perusahaan tepung, kemudian masuk ke Bandung. Mulai dari sana, selain saya berjualan roti secara keliling, itu saya akhirnya mengajarkan cara membuat roti yang paling mudah untuk ibu rumah tangga. Ilmu yang berkembang saat ini memang ilmu makanan itu sedemikian luas, banyak spesialisnya, dan saya ngambil ke bagian spesialis di ilmu roti. Kenapa? Karena itu yang paling simpel, yang paling gampang, dan memang pasarnya sangat luas terbuka, dan memang ilmunya masih terbatas saat ini. Kita tuh memang harus punya cita-cita yang tinggi untuk bisa berkembang luas seperti itu. Kemudian saya juga memasarkan dengan cara kekinian, yaitu beriklan di media sosial gitu, untuk memaksimalkan jangkauan dari promosi kita, sehingga itu bisa mencapai ke beberapa negara, dan itu bisa saya laksanakan. Akhirnya kelas itu mayoritas memang online, tapi kalau untuk wilayah Asia Tenggara masih offline. Tidak mudah memang untuk membangun yang seperti ini. Kenapa? Karena prosesnya berkelanjutan. Jadi kita membuat sebuah kelas ini harus mendisruption kelas-kelas yang memang yang ada sebelum ini. Jadi kemudian juga memang mulainya tidak dengan harga tinggi dulu juga. Jadi bertahap naiknya, semakin banyak kita dikenal, maka otomatis harga kita bisa naikkan, dan value yang kita masukkan juga semakin banyak juga gitu. Iya, jadi dulu kayak kelas harganya cuma 15.000, sekarang bisa sampai 25 juta. Nah, itu perjuangannya panjang untuk menemukan proses seperti itu. Tapi artinya dalam perjalanannya kita tidak
diam begitu saja, tapi mengupgrade diri, mengupgrade skill, mengupgrade knowledge kita, mengupgrade segala sesuatu, terutama yang berkaitan dengan ilmu mindset di situ. Islam mengajarkan umatnya untuk jadi orang kaya. Jadi ya Allah, perbanyak hartaku, perbanyak anak keturunanku, berikan keberkahan atas apa yang telah Engkau berikan kepadaku, kemudian ampuni dosaku. Jadi kita diajarkan Islam itu untuk menjadi orang yang kaya raya dan bisa membawa manfaat sebanyak-banyaknya untuk masyarakat kita. Punya target untuk bisa lebih berguna lagi ke masyarakat. Kenapa? Karena buku-buku yang saya tulis juga, yang saya ajarkan di kelas ini akan terus mengalami perkembangan dan makin lama makin banyak peminat kita. Di bulan Ramadan ini yang menjadi fokus pertama kita itu ibadah. Jadi hidup kita bukan ngejar rezeki, tapi rezeki itu Allah turunkan untuk memang kita memaksimalkan ibadah. Karena apa gunanya? Harta banyak, tetapi ibadah terlalaikan gitu. Itu akan memperberat hisab kita di akhirat nanti. Beralih ke informasi seputar Ramadan pemirsa, bau mulut yang muncul selama kita berpuasa biasanya dipicu oleh beberapa hal. Nah, untuk meminimalisir bau mulut saat berpuasa, berikut ada tips yang bisa Anda simak. Bau mulut saat berpuasa pasti bikin gak nyaman. Nah, berikut ada tips pencegah bau mulut saat berpuasa. Pertama, minum air putih 2-3 liter per hari saat sahur atau berbuka. Kedua, gosok gigi, gosok lidah, dan gunakan obat kumur. Ketiga, hindari makanan berbau tajam. Keempat, tidak merokok saat berbuka dan sahur. Kelima, hindari tidur terlalu lama karena bisa memicu bau mulut yang tidak sedap. Pemirsa, Masjid Raya Sumatera Barat memiliki desain unik yakni dibangun tanpa kubah dan tiang di dalamnya. Bahkan masjid yang berdiri megah di atas lahan seluas 4 hektar mendapatkan penghargaan sebagai salah satu 7 masjid dengan arsitektur yang terbaik di dunia. Tak serupa masjid pada umumnya, Masjid Raya Sumatera Barat ini justru tidak memiliki kubah. Berdiri di atas lahan 4 hektar dengan luas bangunan 18.000 meter persegi, masjid dibangun dengan menelan biaya hingga 330 miliar rupiah. Bagian atapnya memiliki desain rumah gadang dengan 4 sudut lancip khas budaya Minangkabau. Sedangkan bangunannya berbentuk gonjong dan dirancang dengan memadukan aspek tradisional dan kebudayaan Islam modern. Selain itu, desain masjid juga dirancang berdasarkan 3 simbol kehidupan, yakni mata air, bulan sabit, dan rumah gadang. Sementara itu, interior masjid tanpa tiang di bagian tengahnya, serta mihrab menyerupai Hajar Aswad dengan dihiasi ukiran Asmaul Husna. Tidak hanya unik dan indah, masjid ini bisa menampung sekitar 20.000 jemaah. Keunikan fungsi masjid serta ditambah keindahan desain yang ditampilkan menjadikan mahakarya Rizal Muslimin ini menjadi destinasi menarik untuk dikunjungi. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Masih soal masjid unik pemirsa, Masjid Agung Al-Araf Rangkas Bitung Lebak Banten memiliki cara unik penanda berbuka puasa, yakni dentuman meriam. Tradisi membunyikan meriam ini menggunakan 2 meriam besar yang diletakkan di depan masjid yang terdengar hingga jarak 2 km. Saat berbuka puasa tiba, petugas Masjid Al-Araf Rangkas Bitung Lebak Banten meletuskan 2 buah meriam di halaman masjid. Dentuman meriam ini sebagai pertanda berbuka puasa bagi warga Lebak. Kerasnya suara meriam yang terbuat dari besi tersebut terdengar hingga 2 km dan membuat alarm mobil berbunyi. Tradisi membunyikan meriam sebagai tanda berbuka puasa ini sudah ada sejak zaman penjajahan Belanda. Setiap tahun, dari generasi ke generasi selalu disiapkan 2 buah meriam untuk diletuskan. Meriam terbuat dari pipa besi sepanjang hampir 3 meter dengan diameter 40 cm. Kemudian belerang dan air dimasukkan sebelum diledakkan dengan menggunakan sumpu.
Letusan meriam dilakukan sebanyak 2 kali, yakni pada saat berbuka puasa dan saat imsak di subuh hari. Meski terdengar cukup kencang, namun banyak warga yang menantikan suara letusan meriam tersebut. Dari Lebak, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Pemirsa, banyak cara dilakukan dalam menunggu datangnya beduk maghrib. Di Banjarnegara, Jawa Tengah, sekelompok pencinta alam melakukan aksi ekstrim menuruni tebing air terjun berarus deras. Lantas bagaimana keseruannya? Berikut liputannya untuk Anda. Banyak cara dilakukan dalam menunggu datangnya beduk maghrib. Di Banjarnegara, Jawa Tengah, sekelompok pencinta alam melakukan aksi ekstrim menuruni tebing air terjun atau rappelling berarus deras. Dengan peralatan pengamanan yang maksimal, satu persatu peserta berhasil menaklukkan air terjun setinggi 15 meter ini. Butuh keberanian khusus bagi para peserta menuruni tebing, lantaran medan yang terjal, batuan yang licin, serta arus yang cukup deras. Namun saat Anda sudah bisa menuruninya, kepuasan bisa menaklukkan air terjun setinggi 15 meter akan Anda rasakan. Nah, bagi Anda yang tertarik untuk menguji adrenalin sekaligus ngabuburit, bisa mencoba rappelling dengan menuruni air terjun ini. Dari Banjarnegara, Jawa Tengah, Elis Novit, iNews melaporkan. Pemirsa, sepekan memasuki bulan Ramadan, sejumlah warga Jakarta mulai melakukan perjalanan mudik lebaran ke kampung halaman. Seperti yang terjadi di stasiun kereta api Pasar Senen, Jakarta Pusat. Mereka sengaja mudik lebih awal sebelum hari raya untuk melakukan ibadah puasa di kampung halaman. Di stasiun Pasar Senen, Jakarta, sejumlah masyarakat mulai mudik ke kampung halaman lebih awal. Mereka sengaja pulang ke kampung halaman jauh hari sebelum hari raya tiba untuk menghindari penumpukan penumpang. Mereka juga khawatir takut kehabisan tiket arus mudik Lebaran 2024. Sejumlah penumpang mengaku sengaja membeli tiket jauh-jauh hari agar bisa banyak menghabiskan waktu dengan keluarga di kampung halaman. Terlebih harga tiket saat ini tergolong masih murah. Mereka umumnya menuju kota-kota di Jawa Tengah dan Jawa Timur, seperti Purwokerto, Madiun, hingga Surabaya. Berdasarkan data, stasiun Pasar Senen memberangkatkan 13.296 calon penumpang. Jumlah tersebut terus bertambah hingga mendekati Hari Raya Idul Fitri. Dari Jakarta, Salam Rahmat dan Di Bernadi, iNews melaporkan. Pemirsa, umat muslim di Azerbaijan memiliki tradisi berbuka puasa yang unik. Selama Ramadan, masjid-masjid di ibu kota Baku akan dipenuhi warga untuk berbuka puasa. Saat senja turun, masjid di kota Baku, ibu kota Azerbaijan, bersiap menyambut jamaah. Warga muslim akan memenuhi masjid untuk iktikaf, berbuka puasa bersama, dan melaksanakan sholat tarawih. Ritual ini menjadi semacam tradisi wajib di negara-negara mayoritas berpenduduk Islam. Teolog Azerbaijan, Aga Hajibeyli, mengatakan ibadah Ramadan sebetulnya berarti melakukan lebih dari sekedar berpuasa dan berdoa. İslam'a göre oruç tutmuş bir insan bu kimi manevi haramlardan, batini haramlardan uzak kalmalıdır. Aynı zamanda böhtan, iftira atmak, bir insanı yersiz yere kınamak, hakaret eləmək, məskəriyə qoymaq və s. kimi buna aid olan insanlığı, əslində insanın o şəxsiyyət ağacını həqarət və təhqir edə biləcək böyük balaca fərq eləməz. Bütün görüş və nəzərlərdən uzaq olmaq bizim əslində bu Ramazan məktəbində öyrəndiyimiz dəyərlərdən sayılır. Pada Desember 2023, iftar atau berbuka puasa tercatat dalam daftar representatif warisan budaya tak benda kemanusiaan oleh Badan PBB UNESCO. Permohonan tersebut diajukan oleh Azerbaijan, Turki, İran, dan Uzbekistan. UNESCO'nun İslami dəyərlərə yeni bir baxış əldə etməsini təqdir edirik. Çünki inanırıq ki, bunun vasitəsilə dünyanın dörd bir tərəfində İslamdan bir xəbər olan milyonlarla insan bu böyük mədəniyyətin çox az olsa da bir hissəsiyle tanış olmuş olacaktır. Tradisi buka bersama lebih dari sekedar membatalkan puasa, tetapi sekaligus kesempatan untuk berkumpul dengan keluarga dan orang-orang terkasih. Meskipun kuliner Azerbaijan sangat kaya, namun kaum muslim setempat tetap mengikuti sunnah Nabi Muhammad saat berbuka puasa, air putih dan kurma.
Ini menjadi hidangan pembuka yang bisa dikatakan wajib dihidangkan, termasuk di restoran dan kafe. Oruç açanda deməli müştərilərə isti su veririk, yanında xurması olur. Çünki gün ərzində mədə boş olur, qida qəbul olunmur. İftarı isti su ilə adətən Peyğəmbərin vaxtından da belə buyurulub ki, su içməlidir, xurma yeməlidir. Ramadan akan berlangsung sekitar 29 atau 30 hari, berakhir dengan Hari Raya Idul Fitri sekitar tanggal 10 April mendatang. Manchester United sukses mengalahkan Liverpool pada perempat final Piala FA, dan informasinya tetaplah bersama kami di Occasion Update. Terima kasih Anda masih bersama kami di Occasion Update. Pemirsa, kedatangan timnas bulu tangkis Indonesia yang menjuarai turnamen BWF All England 2024 disambut meriah. Kemenangan di nomor ganda putra dan Jonathan Christie menjadi pencapaian terbaik dalam beberapa dekade terakhir. Pengurus pusat PBSI bersama Menteri Pemuda dan Olahraga menyambut kepulangan 4 atlet bulu tangkis yang menjuarai turnamen BWF All England 2024. Kedatangan mereka juga disambut meriah para supporter yang menunggu di Terminal 3 Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Mereka ingin melihat langsung juara umum All England yaitu Jonathan Christie, Anthony Sinisuka Ginting, Fajar Alfian, dan Muhammad Rian. Bertemunya Jonathan Christie dan Anthony Ginting pada partai final All England menjadi sejarah baru bagi PBSI. Semoga pencapaian di All England ini menjadi momentum kebangkitan bulu tangkis Indonesia di masa depan. Sementara itu, kemenangan di nomor ganda putra merupakan pertama kalinya sejak 30 tahun dan pencapaian terbaik dalam beberapa dekade terakhir. Selanjutnya, PBSI akan mempersiapkan para atletnya mengikuti turnamen Paris pada bulan Juli mendatang. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara, iNews melaporkan. Manchester United secara dramatis sukses mengalahkan Liverpool pada perempat final Piala FA. Dan bertanding hingga 120 menit, The Red Devils menang dengan skor akhir 4 dan melaju ke semifinal. Manchester United secara dramatis sukses mengalahkan Liverpool pada perempat final Piala FA di Old Trafford. Scott McTominay membawa tuan rumah memimpin pada menit ke-10. Liverpool lalu membalas pada menit ke-44 lewat gol dari Alexis McAllister. Alexis McAllister strikes back for Liverpool. A move craft that Kwanzaa needed. Gomez allowed to play on here, and Nunez is lurking with intent. So is Diaz. Nunez is back onside now. Mohamed Salah kemudian mencetak gol untuk membawa tim tamu unggul saat jeda. And it's all turned on its head. It's not Dalglish, it's not Rush or Fowler. When it comes to taking Manchester United down, nobody does it more often. Anthony. Garnacho. Pada babak kedua, tepatnya pada menit ke-88, MU bisa menyamakan skor berkat gol dari Anthony hingga akhirnya membuat laga berlanjut ke babak tambahan. Pada babak ini, The Reds sempat unggul lewat Harvey Elliott. Lalu MU mencetak gol penyeimbang pada menit ke-112 berkat Marcus Rashford.
Marcus Rashford. A timely intervention. And now a chance to escape. And there are 2 against 1 in Manchester United. MU kemudian bisa mencetak gol jelang akhir laga berkat Amad Diallo. Amad for the semi-final. Sayangnya Diallo akhirnya mendapat kartu kuning kedua gara-gara mencopot jersinya saat selebrasi dan membuat MU mengakhiri laga dengan 10 orang. It's the timing right on Garnacho's pass. A little bit behind him, he waits for it. But that shot, it's not the best. Kelleher. FA Cup quarter-final comes to an end. Meski begitu, MU menutup laga dengan kemenangan 4-3 atas Liverpool. MU lolos ke semifinal dan akan menghadapi Coventry City pada 20 April mendatang. The hopes of an unlikely quadruple are over for Liverpool. Ended. Barcelona menggilas Atletico Madrid pada pekan ke-29 La Liga. Blaugrana menang telak atas Los Rocky Blancos, 3 gol tanpa balas. Barcelona menggilas Atletico Madrid pada pekan ke-29 La Liga di Wanda Metropolitano. Barca membuka keunggulan pada menit ke-38 lewat gol dari mantan pemain Atletico, Joao Felix. Setelah gol ini, Barca harus bermain tanpa pelatih mereka Xavi Hernandez yang mendapat kartu merah akibat protes berlebihan terhadap wasit. Pada babak kedua, Barca langsung mengadakan skor berkat Robert Lewandowski. Memasuki menit ke-65, Blaugrana kian menjauh berkat gol dari Fermin Lopez. Lewandowski with the cross and the header, and they've made it 3-0. And it's Fermin Lopez who's got the goal. Well, his final pass hasn't always been at it tonight. One of the best players by doing that. Good making the runs at the back of the defense, as we said in the first half. But he's one of the best players by getting into the box. Fantastic work. The flag for the moment to stay down. He's got in front. Petaka semakin menimpa Atletico usai Nahuel Molina mendapat kartu merah akibat melanggar Vitor Roque. And there's a red card coming out for. Menang 3-0, Barca di posisi kedua klasemen sementara dengan 64 poin, sedangkan Atletico turun ke peringkat 5 dengan 55 poin. Dan informasi tadi menutup jumpa kita hari ini di Okezone Update. Saya Nata Arman pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa.